Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua, pejuang UTBK SBMPTN? Jumpa lagi dengan Coach Billy. Pada kesempatan kali ini, Coach Billy ingin berbagi lagi dengan Anda materi pembelajaran untuk UTBK SBMPTN. Dan untuk kesempatan kali ini, Coach Billy sudah kembali lagi menyiapkan materinya. Kita hari ini akan belajar tentang geometri. Jadi materi ini materi tentang gambar yang kemudian dalam setiap penayangan soal itu selalu muncul dan selalu ada. Oke, hari ini kita akan belajar itu. Tapi sebelum kita mulai belajar, Coach Billy nggak bosan-bosan mengingatkan untuk Anda semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian silakan share dan like juga, agar nantinya ketika Anda nge-share ke banyak teman Anda yang bisa menikmati belajar semakin banyak. Oke, kita coba buka yang pertama. Seperti biasa kita akan ngomong teorinya terlebih dahulu. Apa itu Coach teorinya? Dalam geometri, Coach Billy memberikan 3 teori. Jadi, yang pertama itu adalah tentang keliling, luas, dan volume. Tentu ini semuanya sudah ingat tentang keliling bangun datar, bangun ruang, kemudian luas, dan kemudian juga volume. Insya Allah ini adalah materi mulai SD, SMP, dan SMA, tidak ada masalah. Yang kedua adalah nanti kita bicara tentang sudut, dan Coach Billy istilahkan ada sudut S, ada sudut M, dan ada sudut P. Seperti apa? Nanti dalam soal Coach Billy akan ceritakan. Kemudian pemodelan berikutnya, kalau soal pertama tentang luas, volume, dan keliling, yang kedua tentang sudut, maka yang ketiga kemungkinannya adalah tentang irama gambar atau barisan gambar atau deret gambar. Nah, ini ada tipe ya. Harusnya ini refleksi, jadi nanti Anda perhatikan refleksi pencerminannya. Jadi perhatikan pencerminannya, kemudian rotasi, itu perputarannya, dan yang terakhir adalah perhatikan warnanya. Jadi Anda nanti ingat 3 hal itu, jadi warna, rotasi, dan refleksinya. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Oke. Sebuah persegi dibagi menjadi 4 luasan persegi panjang seperti pada gambar. Dengan masing-masing luas daerah adalah 5x, 5x, dan x kuadrat, satuan luas. Jika luas daerah MNOP adalah 64 satuan luas, maka luas QROS adalah, Oke, ini soal tentang luas, dan bangunnya adalah persegi panjang, maka luasnya adalah panjang kali lebar. Kita mulai dari sini, ini x kuadrat, berarti panjangnya boleh X, lebarnya juga boleh X, seperti itu. Di sini luasnya 5X, berarti karena ini tadi sudah tahu X, maka yang di sini pasti 5. Seperti itu, karena 5 kali X jadinya 5X, betul. Di sini pun luasnya 5X, karena ini tadi sudah tahu panjangnya X, berarti yang di sini pasti panjangnya 5. Kalau yang ditanyakan luas QROS, berarti yang Coach Billy arsir ini. Berapakah luasnya? Berarti panjang kali lebar. Di sini 5, di sini juga 5. Berarti luasnya sama dengan 5 kali 5, senilai dengan 25 satuan luas. Dan jawabannya B. Sederhana, Anda tidak usah berpikir yang rumit-rumit, karena sebenarnya geometri ini Anda bisa menyelesaikan dengan sangat sederhana. Oke, tidak usah panik, tidak usah mengangan-angan itu nanti bagaimana, seperti apa, dan seterusnya. Oke, lanjut ke latihan soal berikutnya. Yang kedua, nah, perhatikan gambar di bawah ini. ABCD adalah sebuah persegi dengan panjang sisi 14 cm. Jadi panjang sisinya 14 cm. 14 cm. Kemudian luas daerah yang diarsir. Oke, luas daerah yang diarsir. Kalau Coach Billy ambil, berarti ini nanti menjadi sebuah luasan persegi.
Kalau panjang seluruhnya 14, karena itu separuh, berarti ini 7, di sini 7. Kalau Anda ngitung luas diarsir, itu berarti sama dengan luas persegi dikurangkan dengan luas, apa ini bentuknya? Iya, betul. Sudutnya berapa? 90 derajat, berarti luas 1/4 dari lingkaran. Jadi ngitungnya seperti itu. Oke, luas perseginya berarti berapa? 7 kali 7, Anda kurangi dengan luas 1/4 lingkaran, berarti 1/4, pi-nya kita ganti 22/7, jari-jarinya adalah 7 dan 7. Oke, Coach Billy coret yang ini dulu, biar nanti ketahuan angkanya. Oke, berarti di sini muncul hasil 2, di sini muncul hasil 11. Oke, 7 kali 7-nya Coach Billy keluarkan, maka yang depan adalah 1, yang belakang adalah 11 per 2 kali 7, 14. 1 itu artinya adalah 14 per 14, Anda kurangkan dengan 11. 14 dikurangi 11, maka 7 kali 7, 14 kurangi 11, itu hasilnya adalah 3/14. Nah, maksud Coach Billy apa? Inilah nanti yang selalu harus Anda ingat, inilah nanti yang selalu harus Anda gunakan untuk menghitung luas daerah diarsir berbentuk seperti ini. Ternyata luasan ini nilainya adalah senilai dengan 3/14 dikalikan 7. 7 tadi siapa? R kuadrat. Jadi sebenarnya ini adalah 3/14 dari R kuadrat. Oke, maka kalau kita coret 7 dengan 14 hasilnya adalah 2, maka di sini menjadi 21/2. Ini adalah untuk satu luasan yang diarsir. Padahal yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Maka luas arsir total, berarti luas arsir total, Anda semua tinggal kalikan dengan 4. Semua Anda kalikan 4, semua Anda kalikan 4, semua Anda kalikan 4, semua Anda kalikan 4, dan ini Anda kalikan 4. Pangkas 4 dengan 2 hasilnya 2, maka hasilnya 42, satuannya cm per segi. Oke, hari ini Anda semua tahu, mendapatkan ilmu baru bahwa yang namanya luasan berbentuk seperti itu, Anda tidak lagi mengurangkan dengan luas persegi kurangi luas perempat lingkaran, tapi mulai hari ini ingat angkanya selalu 3/14 R kuadrat. Oke. Siap? Oke. Ingat selalu itu. Lanjut ke soal berikutnya. Jika persegi panjang ABCD seperti pada gambar dirotasikan dalam sumbu AB, ini Anda putar mengelilingi sumbu AB, menghasilkan sebuah silinder dengan volume, ingat maka dia menjadi volume tabung. Kalau ini Anda putar, maka ini menjadi volume tabung seperti itu, di mana yang bawah ini akan menjadi alasnya berbentuk lingkaran. Volume tabung adalah luas alas, Anda kalikan dengan tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, maka pi kali R kuadrat kali tinggi. Kita masukkan angkanya, pi, R-nya, jari-jarinya, itu adalah ini. Berapa ini tadi nilainya? 5. Berarti Anda masukkan 5 kuadrat dikalikan tingginya 8. Maka pi 5 kuadrat 25, Anda kalikan 8. 25 Anda kalikan 8, hasilnya 200 pi. Jawabannya. Mudah bukan? Ya. Tidak usah panik bahwa TPS memang beneran soal rekayasa, soal belum jadi, maka Anda tenang saja ngerjakannya, tidak usah provoke, tidak usah panik. Oke, lanjut. Nah, ini soal tentang sudut. Sesuai janji, Coach Billy akan cerita di sini sedikit. Anda nanti dalam permainan sudut yang Anda ingat cuma 3. Yang pertama itu adalah tentang sudut S. Apa yang terjadi kalau terjadi sudut S? Ini huruf S ya, bukan Z. Kalau Z kebalikannya, ini sudut S. Jadi kalau ada sudut S, maka Anda ingat atas akan selalu sama dengan bawah.
Jadi atas akan selalu sama dengan bawah. Itu kalau sudut S. Dalam hal ini kalau ngomong matematikanya itu namanya sudutnya saling berseberangan. Tapi Anda cukup ingat atas selalu akan sama dengan bawah, sudut S. Yang kedua sudut M. Apa yang diingat dalam sudut M? Oke, tepi tambah tepi sama dengan yang di tengah. Jadi tepi tambah tepi sama dengan yang di tengah. Jadi Coach Billy tulis tepi tambah tepi sama dengan yang di tengah. Ini adalah sudut M. Yang terakhir adalah sudut P. Bentuknya seperti ini. Dihapus, kurang rapi. P. Oke. Sudut P. Apa yang terjadi kalau sudut P, Coach? Oke. Sudut P atas tambah depan sama dengan yang di leher. Jadi atas, sebut aja gitu, tambah depan sama dengan yang di leher. Jadi Anda boleh tulis atas tambah depan sama dengan yang di leher. Oke, kalau kemudian diberikan hubungan X dan Y dan Z, Anda diminta menyatakan X dalam Y dan Z, di mana AB dan CD adalah sejajar. AB dan CD adalah sejajar. Dua garis ini adalah sejajar. Anda diminta menyatakan X. Oke, soal ini sebenarnya gabungan dari dua buah sudut. Yang pertama itu adalah sudut S dan sudut P. Mana Coach sudut S? Anda lihat ini Y. Maka S-nya seperti ini. Anggap ini S. Iya. S-nya seperti ini, betul. Maka kalau ini besarnya sudut Y, otomatis di sini juga besarnya sudut Y. Jadi sama-sama besarnya Y. Kalau sudah ketemu itu Y, maka sekarang kita bermain dengan sudut P. Karena ini sebenarnya menjadi huruf P. Iya, benar kan? Iya. P yang posisinya kebalik, berarti ini atas, ini depan, dan ini leher. Ingat, kalau sudut P berarti atas tambah depan sama dengan yang di leher. Berarti Anda tulis Y, Anda tambah dengan Z, itu nilainya senilai dengan X. Y tambah Z sama dengan X. Maka X senilai dengan siapa? Y ditambah Z. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut sedikit karena sudah terdengar suara adzan. Nomor 28 masih tentang sudut. Oke, hati-hati, ini sudut pusat dan sudut keliling. Ingat, yang namanya 2 kali sudut keliling itu sama dengan sudut pusat. 2 kali sudut keliling itu sama dengan sudut pusat. Apakah kita gunakan itu? Kita lihat dulu. Jika besar sudut DAC adalah 48, DAC adalah 48, kemudian maka besar sudut BCO. BCO yang ditanyakan BCO. Oke, berapa besar sudut ini? Sudut yang menghadap pada busur yang sama akan mempunyai besar sudut yang sama. Sudut DAC menghadap pada busur DC. Berarti sudut DBC nilainya juga sama dengan DAC. Berarti ini nilainya juga 48. Oke, perhatikan segitiga OBC, OCB sama saja. Ternyata OBC ini adalah segitiga sama kaki. Benar nggak? Iya, karena ini jari-jari. Ini kan titik pusat. Iya. Karena dia sama kaki, maka besar sudut di kakinya karena panjang jari-jarinya sama, panjang kakinya sama, otomatis besar sudutnya juga sama, yaitu 48 derajat. Jawabannya. Sederhana, tidak rumit. Permainan tentang sudut
Beres. Oke, kita udah belajar volume, kita udah belajar luas, sudah belajar sudut. Maka satu lagi yang Coach Billy ingin ceritakan ke Anda semua pada kesempatan hari ini, ya, ini tentang irama gambar, deret gambar, dan seterusnya. Ingat, teorinya tadi ada 3, ingat refleksi, ingat rotasi, dan ingat warnanya. Oke, kita coba soal yang pertama. Kira-kira pilihan yang tepat yang mana kalau diberikan gambar seperti ini? Oke, kita mainkan yang pertama adalah warna. Kita ingat warna dulu deh yang gampang kelihatan. Ini hitam, ini putih. Ini hitam, ini putih. Kalau ini putih, berarti di sini harus hitam. Dan semuanya ternyata hitam. Oke, tidak ada masalah. Yang kedua, kita bermain tentang refleksi. Mana yang direfleksikan? Ya, ini posisinya. Putih-putih, berjauhan, hitam-hitam. Oke, berarti di sini putih-putih, berjauhan, hitam-hitam. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu? Putih-putih, hitam-hitam. Putih-putih, hitam-hitam. Oke, berarti yang di kiri putih, yang di kanan hitam. Putih, hitam, A boleh, putih, hitam, B boleh, putih, putih, C salah, putih, hitam, boleh, putih, putih, salah. Oke. Kemudian kita nggak bermain rotasi, kita curiga dengan bentuk ini. Di sini adalah segi 4, di sini menjadi segi 5. Seginya bertambah 1. Kalau di sini segi 3, berarti di sini menjadi segi 4. Harus bertambah 1, karena ini 4, di sini menjadi 5. Kalau ini 3, berarti di sini menjadi 4. D, segitiga salah. B, segi 4 boleh. A, segi 4 boleh. Mana yang paling tepat? Oke, karena tadi refleksi, maka jempolnya, posisinya harus terbalik. Kalau tadi menghadapnya ke mana ini? Ke mana ya jempolnya? Ke sana deh. Berarti ini jempolnya harus menghadap ke sana. Karena itu direfleksikan, itu dicerminkan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, karena itu harus direfleksikan, bukan yang A. Kalau A dia tidak merefleksikan, berarti karena ini permintaannya adalah refleksi, maka Anda harus menjawab yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Yes. Oke, kita main rotasi dulu. Kita main rotasi yang pertama. Rotasi, lihat garisnya, miring, tidur, ke bawah, ke atas, berarti ke kiri. Bagaimana A? Salah. Bagaimana B? Bisa jadi. Bagaimana C? Salah. Bagaimana D? Bisa jadi. Bagaimana E? Salah. Jawabannya tinggal 2 antara B dan D. Yuk, kita lihat hitamnya. Puter, pindah ke atas, puter, pindah ke samping. Nah, puter harusnya pindah ke bawah, sebelah kanan, tetapi ternyata dia pindah sebelah kiri. Berarti putarannya hanya berlaku 3 kali. Pada putaran yang keempat dia berubah pola lagi menjadi di kiri. Berarti kalau Anda putar ini tetap menjadi pola seperti yang ketiga kali ini. Berarti ada di atas. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, demikian yang Coach Billy bisa ceritakan pada kesempatan kali ini. Semoga di video pembelajaran tentang geometri ini bisa bermanfaat untuk Anda, bisa mengisi hari-hari Anda untuk belajar. Tunggu video selanjutnya, tekan tombol notifikasi. Coach Billy masih akan banyak berbagi video-video pembelajaran untuk materi TPS. Oke, ketemu lagi berikutnya. Tetap semangat dan sukses untuk Anda selalu. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka. Share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.